Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait ending Record of Ragnarok season pertama, yang ada kemungkinan ini merupakan clue akhir dari pertarungan manga Record of Ragnarok. Jadi akan seperti apakah pembahasannya di ending ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Ending diawali dengan memperlihatkan kolosium pertarungan di Valhalla. Lalu seutas cahaya menyinari Brunhild yang melambangkan ini adalah awal penyebab masalah, di mana Brunhild lah yang menantang para dewa untuk bertarung dengan umat manusia. Setelah itu, panel berpindah yang menurut para fans ini adalah clue urutan para petarung, dengan diawali pada pasukan di medan perang yang melambangkan Lubu, sang jenderal terkuat sebagai petarung pertama turun di Ragnarok. Setelah itu, berpindah lagi ke Taman Eden yang melambangkan petarung kedua, yaitu Adam, sang ayah umat manusia. Kemudian, panel berpindah ke Dojo Samurai yang melambangkan Sasaki Kojiro, pecundang terbesar sekaligus samurai terhebat Jepang sebagai petarung ketiga. Lalu berpindah pada gang di London yang melambangkan Jack the Ripper, sang pembunuh berantai London sebagai petarung keempat. Setelah itu, berpindah pada sebuah gunung yang meletus, dan ini melambangkan Raiden Tamimon, pesumo terbaik Jepang, yang merupakan tempat tinggal aslinya sebagai petarung kelima. Setelah itu, panel pun berpindah lagi kepada tumpukan senjata yang berbeda, yang berasal dari Cina. Di situ terdapat tombak, halberd, dan senjata lainnya. Dan benar saja, itu melambangkan Qin Shi Huang, sang kaisar pertama daratan Cina, sebagai petarung ketujuh. Kenapa ke-6 dilewat? Karena di ronde ke-6 itu Buddha yang turun, di mana dia berkhianat pada para dewa, dan ini tidak dihitung sebagai dalam urutan ending, karena dalam ending hanya mengurutkan manusia yang bertarung. Dilanjut, panel berpindah lagi pada langit-langit dan bintang-bintang yang menurut para fans ini mewakili Michael Nostradamus, sang peramal terbesar sepanjang sejarah dari Prancis, yang kemungkinan sebagai petarung ke-8. Kemudian berpindah pada pasukan perang tentara yang berjalan di atas salju, yang sudah pasti ini melambangkan Simo Häyhä, The White Death dari Finlandia, yang kemungkinan sebagai petarung ke-9. Nah, setelah itu terlihat sebuah kehancuran pertumpahan darah yang sangat luar biasa, yang ada kemungkinan ini ada kaitannya dengan kematian Hades, di mana invasi besar-besaran akan terjadi di Valhalla. Sampai-sampai terdapat bulu atau sayap yang pecah dan hancur, yang kemungkinan besar antara melambangkan para Valkyrie yang akan mati atau melambangkan para dewa. Tapi ada kemungkinan juga di sini invasi dilakukan melalui joinnya para iblis ke Valhalla untuk ikut bertarung 1 lawan 1. Tapi bukan dengan manusia, melainkan dengan para dewa. Setelah itu ada kemungkinan pertarungan akan menjadi di luar kendali, sehingga di panel selanjutnya diperlihatkan seperti sebuah gereja di mana Brunhild sedang berdoa dengan diperlihatkan bulu yang berterbangan seolah-olah melambangkan kematian. Dan di sini Brunhild berdoa untuk keselamatan seluruhnya. Dan bila kita lihat, perwakilan yang identik dengan gereja adalah Grigori Rasputin, yang kemungkinan Rasputin yang akan mengakhiri perang tersebut demi menyelamatkan semuanya. Namun, tak berakhir sampai sana. Ada kemungkinan setelah para dewa kalah, para umat manusia membantu para dewa sehingga mau tidak mau untuk melawan para iblis di duel 1 lawan 1, pertarungan berlanjut. Akan tetapi, bukan dengan para dewa, melainkan dengan para iblis sebagai lawannya. Dengan dimulai, di mana panel selanjutnya memperlihatkan sebuah cahaya yang menyinari sebuah markas kepolisian Shinsengumi yang melambangkan Okita Souji sebagai petarung berikutnya. Kemudian cahaya berlanjut menyinari sebuah hutan yang diduga itu adalah hutan pegunungan Ashigara yang melambangkan petarung Sakata Kintoki, sang 4 raja surgawi. Lalu dilanjut dengan cahaya menyinari celah pesisir sempit batu pantai Thermopylae yang melambangkan King Leonidas dari Spartan dalam peperangan melawan Persia selama hidupnya.
Lalu dilanjut pada petarung terakhir, yaitu cahaya menyinari tempat sebuah perkotaan di Inggris yang melambangkan Nikola Tesla, yang akan menjadi penentu pertarungan Ragnarok. Setelah itu, sebuah cahaya berkumpul dan meledak, yang kemungkinan ini melambangkan pertarungan amat epik, di mana Nikola Tesla membuat sebuah senjata yang luar biasa yang dapat mengakhiri semuanya. Dan senjata ini adalah senjata yang kemungkinan ia rangkai selama hidupnya, hanya saja belum terrealisasikan. Dan setelah itu, panel memperlihatkan Brunhild di tengah-tengah Kolosium Valhalla yang sudah hancur, yang kemungkinan besar efek dari pertarungan terakhir. Dan kemudian diakhiri dengan Death Flag dari Brunhild, di mana Brunhild mati dan menjadi abu hijau seperti pada saat para petarung maupun itu Valkyrie, manusia atau para dewa yang kalah pasti akan hancur menjadi butiran hijau seperti debu. Dan ending pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan ending anime Record of Ragnarok season pertama, di mana Sensei dapat simpulkan di sini banyak sekali clue, dari mulai clue urutan para petarung, lalu clue alur cerita yang akan terjadi di Record of Ragnarok, dan setelah itu adalah clue di mana ini merupakan akhir dari para dewa, dan sesuai judul Record of Ragnarok. Jadi gimana menurut minasan terkait pembahasan ini? Ada pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!